Hey The Newser, welcome back to The New Zone. Kali ini The New Zone membahas edisi Storyline Zone. Seluler. Film ini bercerita tentang sekelompok polisi yang ingin menghancurkan barang bukti video karena terlibat dengan narkoba. Film keluaran tahun 2004 ini disutradarai oleh David R. Ellis. Film ini dibintangi oleh Kim Basinger sebagai Jessica Martin, Chris Evans sebagai Ryan Hewitt, Jason Statham sebagai Ethan Greer, William H. Macy sebagai Bob Mooney, Eric Christian Olsen sebagai Chad, Matt McCallum sebagai Deason, Noah Emmerich sebagai Jack Tanner, Eric Atterbury sebagai Dimitri, Valerie Cruz sebagai Dana Bayback, Richard Burgess sebagai Craig Martin, Jessica Biel sebagai Chloe, Caroline Aaron sebagai Meryl Mooney, dan Rick Hoffman sebagai pengacara. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini terus maju dan berkembang. Enjoy. Scene dimulai dengan Jessica mengantar anaknya menuju penjemputan bus sekolah. Jessica sendiri adalah seorang guru sains di SMA. Sambil berbicara dengan ibunya, anaknya mengatakan akan sedikit aneh jika ibunya menjadi gurunya ketika SMA nanti. Kemudian ibunya mengingatkannya akan ada latihan sepak bola sehingga ia akan dijemput jam 1.45. Scene berikutnya menampilkan pintu rumahnya Jessica yang dipecahkan dan didatangi 3 orang pria yang ingin menculik Jessica. Pembantu Jessica yang bernama Rosario mati ditembak karena mencoba menghidupkan alarm. Kemudian Jessica dibawa ke markas penculik. Ethan menggiring Jessica ke loteng atas untuk mengurung Jessica. Ia kembali menemuinya dan menghancurkan telepon rumah yang ada di loteng itu. Jessica mencoba mengotak-atik kabel yang ada di telepon rumah itu. Selanjutnya, kita pindah ke toko Ryan yang baru selesai bersenang-senang di pantai. Sebenarnya, ia ada diberi tanggung jawab oleh mantannya untuk memberikan browser. Namun, Ryan malah memberikan tanggung jawab itu kepada Cole. Malah kabur dia. Scene berikutnya menampilkan si Ryan yang sedang membawa mobil jeepnya. Ryan kemudian ditelepon kembali oleh mantannya dan itulah alasan mengapa ia putus. Karena Ryan bertingkah seperti anak kecil. Jessica yang masih ngotak-atik teleponnya tadi berhasil menelepon si random people yang bernama Ryan. Jessica kemudian menjelaskan kalau dirinya diculik dan mau dibunuh. Jessica pun menjelaskan dirinya tidak tahu di mana ia berada. Ryan merasa dirinya mendapatkan prank call. Namun Jessica meminta Ryan membuang waktu 10 menit untuk memberikan HP-nya ke kantor polisi. Scene berikutnya menampilkan seorang polisi yang sudah mengabdi selama 27 tahun. Polisi itu bernama Bob Mooney. Pada saat itu, ia sedang menelepon seseorang tentang masalah pembelian barang spa. Kemudian ada sebuah paket berisi spa yang diantarkan oleh kawannya Mooney. Ia seperti mengolok-olok Mooney. Kemudian ia didatangi oleh polisi lain yang bernama Jack. Ia sempat membela Mooney yang kemudian mengolok-olok Mooney juga tentang masalah spa. Ketika Jack sudah pergi, Mooney mendengar sebuah berita di TV yang mengatakan ada 2 mayat pria yang ditemukan di luar gedung. Pembawa berita mengatakan kalau ini pembunuhan antar geng narkoba di Los Angeles. Scene selanjutnya menampilkan si Ryan yang sudah tiba di kantor polisi. Kemudian memberikan HP-nya ke Officer Mooney. Waktu Mooney menjawab telepon itu, Jessica sempat memberikan nama lengkapnya yaitu Jessica Martin yang beralamat di Brentwood. Namun tiba-tiba terjadi kerusuhan antara penjahat dan polisi di kantor polisi. Ryan diarahkan menuju lantai 4 bagian pembunuhan. Waktu si Ryan menuju lantai 4, Ethan kembali ke loteng dan mulai menyiksa si Jessica untuk memberitahukan di mana barang yang disembunyikan, di mana suamimu. Ethan kemudian memastikan kalau anaknya Jessica bersekolah di Wayman School di Westwood. Ethan dan timnya segera ke Wayman School. Ryan juga segera menuju ke kantor lantai 4, namun ia terhambat dengan sinyal HP-nya. Sehingga Jessica meminta tolong untuk menjemput anaknya yang bernama Ricky Martin. Saat perjalanan menuju sekolah, ia sedikit terhambat dengan pengemudi yang di depannya. Setibanya di sekolah, Jessica mendeskripsikan anaknya, berumur 11 tahun, pirang, tubuhnya kecil untuk anak seumur dia, matanya hijau, memakai baju biru dan celana gelap. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Ryan keluar menuju tempat penjemputan orang itu. Jessica mengatakan kalau anaknya menggunakan tas bergambar Lord of the Ring, dan boom, Ricky Martin diculik.
Scene berikutnya menampilkan si Ryan mengejar para penculik itu menggunakan mobil security di sekolah itu. Sepanjang jalan, ia terus berkomunikasi dengan Jessica. Lagi dan lagi, ia terhambat dengan pengendara lain. Kali ini yang menghambat Ryan adalah bus. Waktu Ryan hendak memotong bus, ia malah kehilangan arah menuju lawan arus. Mobil demi mobil bisa dielak. Hingga mobil pembawa derek di depan hilang kendali dan terjadi kecelakaan. Namun Ethan masih aman berkendara. Setelah beberapa saat kemudian, ia terjebak macet karena konstruksi jalan. Lagi dan lagi, baterai HP Ethan sekarat kehabisan baterai. Saat ia periksa isi dalam mobil itu untuk mencari casan baterai, ia malah menemukan sebuah pistol. Ia melihat di depan konstruksi itu ada toko elektronik yang bernama Seluler. Ia kemudian menerobos jalan itu supaya menuju ke toko itu. Ryan yang hanya menginginkan sebuah baterai tidak digubris oleh karyawan toko. Karena semua pembeli harus mengambil nomor urut dan mengantri. Hal ini tidak bisa ia lakukan atau dia tidak dapat menghubungi Jessica lagi. Hal nekat pun ia lakukan. Ia mengambil pistol yang ia temukan tadi di dalam mobil dan melepaskan tembakan ke arah emoticon. Ia hanya meminta sebuah casan HP dan hal itu dikabulkan. Scene selanjutnya menampilkan polisi Mooney bertemu dengan polisi Jack. Bob Mooney menceritakan kalau dia sudah mengirim seorang anak untuk menemui anak buahnya si Jack tentang penculikan dan sejenisnya. Dan ternyata Jack tidak tahu dan segera menanyakannya. Lagi dan lagi ia mengolok-olok lagi si Bob Mooney dengan spanya. Ketika Bob Mooney menuju mobilnya, ia memegang sebuah kertas yang sudah ditulis nama dan alamatnya, si Jessica Martin. Ia mencoba mencari keberadaan rumah Jessica Martin. Scene berikutnya menampilkan sebuah rumah. Itu adalah rumahnya Jessica Martin. Dan ternyata di rumah itu ada seseorang yang memeriksa titip pesan di telepon rumahnya Jessica Martin. Pesan itu dari suaminya yang berisi untuk Jessica menjemput Martin dan pergi dari tempat itu menuju ke lapangan kiri. Balik lagi ke percakapan antara Ryan dan Jessica, tiba-tiba si Jack datang menghampiri si Jessica. Ia menanyakan keberadaan di mana lapangan kiri itu. Kemudian ia diarahkan menuju jendela untuk melihat anaknya sambil mengancam. Ia punya waktu 3 detik untuk mengatakan di mana lapangan kiri itu. Sontak si Jessica melawan si Ethan. Karena sudah tidak tahan diancam Ethan, akhirnya Jessica memberikan lokasi suaminya. Suaminya berada di bar bandara LAX. Ryan mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba mengeluarkan suara bising di sebelah mobilnya. Jack yang mendengar suara itu mencari dari mana sumbernya. Kemudian Jessica berpura-pura untuk mengalihkan perhatian si Jack. Untungnya si Ryan berhasil meng-mute-kan suara HP-nya. Ethan dan timnya pergi menuju LAX. Scene berikutnya menampilkan polis Bob Mooney yang berada di rumahnya Jessica. Ketika pintu rumahnya diketuk, ia berjumpa dengan penghuni rumah tersebut. Ternyata, penghuni rumah tersebut mengaku kalau dia Jessica Martin. Ia mengatakan kalau ia tidak diculik. Sehingga ini membingungkan Bob Mooney. Bayback, perempuan yang mengaku sebagai Jessica Martin itu, melapor ke Ethan kalau ada polisi yang menuju ke rumah Jessica Martin. Scene selanjutnya menampilkan Ethan yang menuju bandara untuk menjemput Craig Martin. Ketika ia berada di jalan, salurannya terganggu dengan mobil pengacara. Karena Ryan sudah tahu, ia kemudian menodongkan pistol ke pengacara itu dan memintanya untuk meminjamkan mobil serta HP-nya. Saat perjalanan menuju terowongan, ia sadar sinyal HP-nya bakal hilang. Kemudian ia putar balik ke arah yang lain. Setibanya di bandara, Ethan dan timnya sudah sampai duluan. Kemudian Jessica memberikan deskripsi suaminya. Pas dia masuk pemeriksaan barang menggunakan X-ray, Ryan memasukkan pistol ke dalam box anak buahnya Ethan. Setelah pemeriksaan identitas, ternyata mereka adalah seorang polisi. Waktu si Ryan menuju ke lapangan kiri atau left field, ia malah salah orang yang dikira itu adalah Craig. Akhirnya Craig Martin tertangkap oleh Ethan dan dibawa menuju mobil. Waktu dia keluar dari bandara, ia melihat mobilnya yang ia curi. Diderek oleh petugas. Kemudian ia mengatakan "Shit!" dan menarik perhatian si petugas. Hingga akhirnya ia diikuti. Ethan membawa Craig Martin ke atas loteng untuk mengancam memberikan yang ia cari. Craig akhirnya menuruti keinginan Ethan. Barang yang ia cari berada di gedung Brenner. Scene berikutnya menampilkan petugas Bob Mooney yang bersama istrinya yang sedang di spa-nya. Kemudian ia melihat di berita TV kalau ada kejahatan aneh yang terjadi hari ini. Mulai dari membeli casan HP dengan uang lebih yang dikira ia ingin merampok. Kemudian meminjam mobilnya pengacara sambil mengatakan nama Jessica yang katanya diculik. Bob Mooney yang sudah curiga dengan hal itu mulai meminta nomor telepon rumahnya Jessica.
Scene selanjutnya menampilkan si Ryan yang sedang berada di taksi menuju gedung Brenner. Ia berhenti kemudian masuk ke gedung itu. Craig Martin kemudian meminta kotak deposit ke teller bank itu. Pada saat mereka hendak keluar, Ryan langsung memukul perutnya Dimitri menggunakan tiang besi antrian. Ryan kemudian mengambil kotak deposit itu dan lari menuju lantai atas gedung itu. Terjadi aksi kucing-kucingan di atas gedung itu antara Ryan dan Ethan, hingga akhirnya HP-nya Ethan jatuh dan hancur. Ia kemudian lolos kabur dari kejaran tim Ethan. Pas dia di trotoar jalan, ia melihat truk yang menderek mobilnya tadi di bandara. Ia teringat ada HP-nya yang tertinggal di mobil biru tadi. Kemudian ia memberhentikan taksi dan menyuruh supir taksi itu untuk mengikuti mobil derek itu. Di perjalanan taksi, ia melihat isi kotak deposit itu dan ternyata isinya adalah sebuah kamera. Ia melihat isi kamera itu dan ternyata mereka adalah polisi narkoba. Polisi narkoba itu membunuh bandar narkoba juga. Mereka direkam diam-diam oleh Craig Martin. Mereka ingin menangkapnya, tetapi Craig Martin berhasil kabur. Scene berikutnya menampilkan si Bob Mooney yang sedang berada di rumah Jessica Martin. Namun kali ini tidak ada satupun orang yang menjawab rumah itu, seperti tidak berpenghuni. Kemudian si Bob Mooney mencari cara supaya bisa masuk ke dalam rumah Jessica. Ia berhasil masuk. Namun terjadi baku tembak antara Bob Mooney dengan Dana Bayback. Dana mati ditembak. Scene selanjutnya berada di Quicksilver Tower. Kali ini pengacara yang tadi meminta kembali mobilnya, namun ada biaya yang harus dia bayar. Tiba-tiba mobilnya diambil kembali oleh Ryan. Balik lagi scene antara Bob Mooney dan Dana Bayback. Jake bertemu dengan Bob Mooney yang kemudian menceritakan kejadian itu. Scene berikutnya menampilkan si Jessica mengotak-atik kabel teleponnya. Namun kali ini usahanya ketahuan oleh salah satu anggotanya Ethan. Ia kemudian menuju ke atas loteng dan menyiksa Jessica. Jessica melawan balik menggunakan pecahan kaca. Ia menggores pembuluh darah brachialis dan anggotanya Ethan mati. Jessica mencoba membebaskan anaknya. Ethan dan timnya kembali ke markas. Jessica langsung merencanakan aksinya itu dengan menabrakkan mobilnya ke gudang, tempat Ethan menyekap anaknya Jessica. Setelah itu, ia kabur menggunakan mobil. Namun sayang, hal itu gagal karena ia dihentikan oleh Ethan dengan mengancam suaminya. Tiba-tiba suara telepon Ethan berbunyi. Ia ditelepon oleh si Ryan untuk negosiasi. Terjadi ancam-mengancam dalam percakapan itu. Akhirnya terjadi kesepakatan antara Ryan dan Ethan. Ethan ingin mendapatkan kameranya kembali, sedangkan si Ryan ingin mendapatkan keluarganya Martin. Ethan langsung menghubungi si Jack untuk memberitahukan posisi Ryan yang berada di Santa Monica Pier. Jack memberitahu Bob Mooney supaya mengetahui identitas Ryan. Akhirnya si Bob Mooney ikut bersama Jack ke Santa Monica Pier. Scene selanjutnya aksi saling memberikan kode di Santa Monica Pier. Ryan menggunakan mantel abu-abu supaya tidak diketahui identitasnya. Ryan tidak mau memberi barang bukti itu sampai ia melihat keluarga Jessica Martin. Kemudian si Ethan memberi kode dengan menandakan keluarga Martin sebuah van hitam di dekat parkiran. Jack dan Bob juga sambil mencari keberadaan Ethan, sampai akhirnya Ethan dipergok oleh mantannya Chloe. Akhirnya Bob melihat si Ryan dan dia ditangkap. Jack kemudian membawa Ryan ke Ethan. Ryan dihantuk kepalanya oleh Ethan dan menghancurkan barang bukti video itu. Kemudian si Jack memberi kode bahwa barang buktinya hancur dan jaga keluarganya Martin. Tiba-tiba, Bob yang mendengar percakapan itu langsung melawan si Dimitri hingga ia diborgol. Si Chad, kawannya Ethan, datang dan menghampiri si Ryan. Ini membuat perhatian Jack dan Ethan beralih. Kemudian Ethan kabur dengan cara melompat ke bawah dermaga. Scene berikutnya menampilkan si Jack yang bilang kalau si Ryan berada di bawah rumah perahu di bawah dermaga. Jack masuk ke rumah dermaga itu duluan. Ia tertipu dengan bentuk mannequin seperti Ryan. Jack dipukul menggunakan papan selancar hingga terjatuh. Ethan yang datang setelah itu menembaki papan seluncurnya yang dia pegang. Kemudian mereka berkelahi menggunakan tangan kosong. Sambil memijak lehernya si Ryan, Bob Mooney menodongkan senjata ke Ethan supaya membebaskan Ethan dan melepaskan si Ryan. Namun ia sempat kabur dengan cara memecahkan bola lampu yang ada di situ. Aksi baku tembak pun terjadi hingga kakinya si Ryan tertembak. Di scene lain, Jessica yang masih terperangkap di van itu mencoba melilit leher si Deason hingga pingsan. Balik lagi di scene rumah perahu, Ethan yang sudah mengincar Bob Mooney, handphonenya tiba-tiba berbunyi karena si Ryan memancing dengan membunyikan ringtone HP.
Akhirnya Ethan tertembak. Ryan segera menjumpai Jessica untuk membebaskannya. Tiba-tiba Deason terbangun dan hendak menembak Jessica. Untungnya Ryan berhasil memecah kaca van dan menghajar si Deason. Polisi datang dan mengevakuasi tempat kejadian. Jack ditangkap dan Ethan memberikan rekaman kopi di HP-nya sebelum mereka menghancurkan rekaman yang asli dan film berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah dia recap film seluler. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan jika kamu punya pertanyaan dan request, silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you next video.